kita bersama Geri 12, Gereja Anak Rayon 12. Kita akan ibadah secara online. Persiapkan diri masing-masing ya. Ingat, no food, no drink, no cell phone. Selama doa, pujian, dan firman Tuhan. Yuk, kita beribadah. Shalom teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami mau berdoa, kami mau memuji Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang disenangkan, Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll sing how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy. You are worthy. All our praise. And my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy. The all our praise. And my heart will sing
how great, how great is our God. And oh, we'll sing how great, how great. And oh, we'll sing how great, how great is our God. How great is our God. How great, how great. Besar Kau Yesus. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Kau Yesus. Kami muliakan Kau Raja kami. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini segenap hati kami menyembah-Mu. Ini kerinduan hati kami. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Sikala ya ralaba ya ralaba ya sianda ya ralaba 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 ralaba. Haleluya, haleluya. Kau Allah kami yang besar. Kau Tuhan kami yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sikala ya ralaba ya ralaba 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 ralaba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, pulihkan bangsa kami Bapa, bangsa kami Indonesia Bapa, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami. Engkau berikan otoritas daripada-Mu Bapa. Engkau berikan supaya dia mengambil keputusan itu berasal daripada-Mu, agar setiap keputusan yang dia ambil itu keputusan yang berhikmat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk provinsi kami, Provinsi Pekanbaru. Berkati Pekanbaru Bapa, berkati juga pemimpin kami, gubernur kami, bahkan sampai RT RW yang ada di Provinsi Riau, bahkan sampai gubernur kami di Pekanbaru. Tuhan Yesus juga yang memberkati. Berkati Bapa juga untuk pemimpin kami, Bapak Niko. Bapak berikan kesehatan kepada Opa Niko. Berikan juga otoritas daripada-Mu untuk setiap keputusan yang diambil berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Kau juga yang memberkati Opa Gede, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, setiap otoritas, setiap keputusan apapun itu Bapak. Semoga keputusan itu berasal daripada Tuhan. Semua keputusan berhikmat atas daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus. Engkau pakai kami lebih lagi Bapa sesuai kehendak hatinya Tuhan. Engkau pakai kami lebih lagi sesuai maunya Tuhan, agar kami bisa lebih lagi melayani Engkau walaupun itu hanya lewat online Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di rumah Bapak. Engkau memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Berkati juga papa mama mereka. Engkau berikan kesehatan. Engkau pulihkan setiap keuangan yang ada. Pulihkan juga setiap jika mereka sakit. Tuhan Yesus yang sembuhkan. Tuhan Yesus yang jamah. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah
buat hadiran-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami bisa beribadah, dan sekarang waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami ya Tuhan hati yang rendah hati, supaya kami bisa sungguh-sungguh belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau yang selalu menolong kami, supaya kami bisa mengerti setiap firman yang akan kami pelajari, yang akan kami dengar hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini judul firman Tuhan ya, Nothing Impossible. Sebelumnya Kak Susi punya gambar nih. Itu adalah gambar jarum dan benang. Adik-adik pernah gak di rumah masukin benang ke dalam jarum? Salah, maksudnya tuh ke dalam lubang jarum. Pernah coba? Kak Susi pernah coba. Ternyata kita harus jeli untuk memasukkannya. Kalau tidak jeli, itu bisa salah. Bahkan gak masuk-masuk jarumnya. Mengapa kakak hari ini bicara tentang jarum ya? Firman Tuhan mari kita baca dari Markus 10 ayat 17 sampai 27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Adik-adik, firman Tuhan hari ini bicara tentang seorang kaya yang datang sama Tuhan Yesus. Ada orang yang sangat kaya. Uangnya banyak sekali. Bisa untuk membeli banyak barang-barang. Bisa beli pesawat kalau sekarang, kalau dulu belum ada. Terus bisa beli rumah yang besar, banyak. Bisa beli kolam renang. Bisa beli mobil, bisa beli mainan yang banyak, bisa beli apa saja. Uangnya banyak kan? Kenapa? Karena dia sangat kaya. Suatu kali orang kaya ini lari-lari mendapatkan Tuhan Yesus. Sambil berlutut di hadapan Tuhan, dia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Rupanya orang yang kaya tadi tidak tahu cara untuk mendapatkan hidup yang kekal di surga. Dia juga mau tahu bagaimana caranya sih bisa ke surga. Lalu Yesus bilang, "Kamu harus lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tiba-tiba orang kaya itu bilang seperti ini adik-adik,
Dia bilang, semuanya sudah saya lakukan sejak masih muda. Apa ada yang masih kurang? Adik-adik coba pikir. Orang kaya ini dari mudanya dia sudah melakukan firman Tuhan. Hebat ya dia, keren banget. Itu adalah orang yang keren. Tetapi Tuhan Yesus memandang orang itu dan menaruh kasih kepadanya. Jawab Tuhan Yesus, ada satu lagi kekuranganmu. Loh, adik-adik, padahal tadi semuanya sudah dilakukan. Apa ya kekurangannya? Tuhan Yesus berkata, pergilah, jualah yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku, kata Yesus. Mendengar perkataan Yesus itu, orang kaya yang tadinya semangat datang sama Tuhan Yesus, dia berubah menjadi kecewa. Dia sangat sedih. Kenapa dia sedih? Sebab banyak sekali hartanya, banyak sekali kekayaannya. Mungkin orang kaya itu berpikir, kalau dia harus jual semua yang dia miliki dan memberikan kepada orang miskin, nanti dia jadi miskin. Wah, dia sangat sedih. Dia pergi dengan sedih meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Perkataan Yesus membuat murid-muridnya kaget. Mereka semua tercengang. Wah, kok bisa seperti itu ya? Tahu nggak adik-adik? Karena menurut orang Yahudi, menurut orang Israel, menjadi kaya itu tanda orang yang disenangi Tuhan. Tanda orang yang disenangi manusia. Tanda orang yang menerima berkat dari Tuhan. Sedangkan menjadi miskin itu tanda orang tidak setia. Menjadi miskin itu berarti orang yang tidak disenangi oleh Tuhan. Apa benar begitu? Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu kata Yesus. Apa maksudnya ya? Maksudnya lubang jarum ini adalah pintu gerbang menuju Yerusalem. Disebut the needle eyes, yaitu mata jarum. Pintu gerbang ini dibuka pada malam hari setelah pintu gerbang utama itu ditutup. Dan biasanya yang masuk ke pintu gerbang itu adalah manusia, bukan unta. Kenapa? Karena unta itu besar, tidak bisa masuk ke mata. Maaf, Kak Susi salah. Maksudnya tidak bisa masuk ke pintu gerbang ini karena pintu gerbang ini sangat kecil. Bagaimana cara unta itu masuk lubang jarum? Adik-adik, unta itu tinggi. Ada punuknya di punggungnya. Jadi kalau unta mau masuk ke lubang jarum itu, dia harus berlutut, terus dia harus merangkak. Susah nggak? Ya susah dong. Belum lagi adik-adik, biasanya unta itu dikasih barang-barang di punggungnya. Karena unta itu membawa barang-barang tuannya. Kalau bawa barang-barang, dia harus turunkan dulu barang-barangnya. Kadang harus didorong lagi. Didorong sama tuannya supaya dia bisa masuk ke lubang jarum itu. Susah nggak? Pasti sangat susah. Tapi Tuhan Yesus bilang, lebih mudah daripada orang kaya masuk surga. Wah, kalau seperti itu, bagaimana ya? Apakah orang kaya tidak bisa masuk surga? Apakah orang kaya tempatnya orang-orang miskin saja? Terus, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia tidak mungkin, impossible. Tapi bagi Tuhan, nothing impossible. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari seekor unta yang sulit masuk pintu lubang jarum. Unta itu harus berlutut dan merangkak. Ikut Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh. Mau kaya atau tidak, harus sungguh-sungguh dan rendah hati. Rendah hati berarti berharap hanya kepada Tuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan Yesus. Masuk surga bukan karena kita kaya atau miskin, tapi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Yesus
karena kekayaan tidak bisa membeli surga. Markus 10 ayat 27 berkata, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Adik-adik, Kak Susi ingatkan supaya setiap kita bisa berharap kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan yang lain. Kita menggantungkan hidup sepenuhnya sama Tuhan Yesus, bukan sama kekayaan kita, bukan sama mama papa kita, tetapi kita hidup sungguh-sungguh. Kita melakukan firman dan berharap kepada Tuhan. Siapa di sini yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan? Angkat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. 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 Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan. Hati kami berharap sungguh-sungguh kepadamu. Haleluya. Ku percaya hanya kepadamu, tiada Allah sepertimu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada Allah yang lain selain Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mau supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kekayaan tidak menjamin kami bisa masuk surga. Tetapi iman percaya kami itu yang menentukan kami masuk surga ya Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan. Sekarang, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus jemput kami mau setia kepada Tuhan. Kami tidak mau menukar Tuhan Yesus dengan hal-hal yang ada di dunia. Kami tidak mau menukar Tuhan Yesus dengan apapun. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa hidup kami itu menyenangkan Tuhan Yesus. Adik-adik Kak Susi ajak supaya adik-adik bisa juga berdoa untuk keluarga-keluarga kita yang belum percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Ayo, kalau adik-adik ingat, ada keluarga, ada opa, ada oma, ada mama, ada papa, tante kita, om kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus, atau orang yang tadinya percaya meninggalkan Tuhan Yesus. Kak Susi ajak kita sama-sama berdoa, sebut namanya, kita berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, jamah mereka. Wahyukan ya Tuhan kebenaran firman-Mu, supaya mereka lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, jika ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan, ada masalah apapun itu ya Tuhan, biarkan kami mengingat bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, dan surga itu ada jaminannya hanya di dalam nama Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami bisa setia,
Bahkan keluarga-keluarga kami Tuhan juga selamatkan ya Tuhan. Teman-teman kami di sekolah Tuhan selamatkan. Teman-teman kami di rumah Tuhan selamatkan ya Tuhan. Dan kami percaya pemulihan demi pemulihan, orang-orang akan datang untuk mereka datang lagi menyembah Tuhan dan memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ya Tuhan setiap doa kami. Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Mari angkat tanganmu dan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta